Boleh tepuk tangan dong kembalikan buat Bang Bobi. Luar biasa banget membawa cerita Galaksi ini ke tengah-tengah kita. Selanjutnya ini dia sutradara dari film Galaksi, Mas Guns Agus. Yes, ini dia. Silahkan. Selanjutnya kita akan undang, ini dia, ada anak-anak geng Rafispa. Ya, langsung aja ada Zul Panjul. Zul. Nyong. Nyong. Yoi. Nyong. Selanjutnya Pangeran Lantang. Pangeran Lantang. Yoi, siap? Siap. Selanjutnya kita undang juga masih dari geng Rafispa, Yesaya Abraham. Ada yang mau diboncengin motor sama Yesaya nggak tadi tuh? Oh ya, oh banget. Silahkan Yesaya, boleh. Selanjutnya kita juga undangin dia nih, Ketua Geng Avegar, Omara Esteglar. Omara. Hah? Iya, bawa karabiner kan kali ini nih. Selanjutnya juga anak Paskibraka hadir bersama kita, Fadli Faisal. Yes. Nanti ikutin perintah kakak Paskibraka ini ya. Fadli Faisal, silakan. Dan selanjutnya kita undang, ini dia Galaksi dan juga Kejora, Brian Domani dan Mawar De Jong. Oke, ini dia, tepuk tangan sekali lagi untuk Brian Domani dan juga Mawar De Jong. Silahkan bergabung dengan yang lainnya berada di tengah. Salam Rafispa. Iya, saya tahu kenapa kamu namanya Kejora, paling terang. Saya Galaksi. Oke, sehat teman-teman semua? Sehat, alhamdulillah. Udah dinyalain, coba dibantu dicek. Yes. Dan ini baru selesai teman-teman media dan tamu undangan di sini baru aja selesai menonton karya kalian. Ini sekarang di depan kreatornya yang ada di sini. Gimana teman-teman, suka nggak? Tapi kan ada permintaannya nih tadi dari pas credit title. Permintaan pertama mulai preskon, Nyong harus pantun kan? Kasih Nyong, kasih Jul. Gak nyiapin. Bahasa acting loh. Yoi. Tunggu ya, mikir ya. Jalan-jalan naik tronton. Terima kasih sudah nonton. Nah, jalan-jalan naik tronton, tahu-tahu tiba di Bekasi. Terima kasih teman-teman media yang sudah nonton. Barusan saja nonton film Galaksi. Iya. Lawan dong Nyong, gimana sih? Ayo balas dong. Gak ada. Si Brian mas harus mikir mulu. Habis waktunya ya. Oke, kita ngobrol sekali lagi buat teman-teman yang ada di sini. Selamat teman-teman media, sangat suka banget dengan tadi reaksinya, bisa dilihat nanti terekam di teman-teman sosial media kita. Ini luar biasa. Namun kita akan langsung ngobrol pertama. Mungkin buat Mbak Popi dulu. Yes, ini dia, boleh tepuk tangan untuk Mbak Popi Pertiwi dong. Berawal dari Wattpad kemudian jadi novel dan akhirnya sekarang film Galaksi baru aja ditonton dan nanti di 24 Agustus 2023 seluruh masyarakat Indonesia akan menonton. Gimana perasaannya? Popi silakan, boleh ceritain ke kita. Yang pasti perasaan aku seneng banget sih dan excited juga nunggu film Galaksi ini dan berharap baik juga. Dan supaya penonton juga pada senang dan teman-teman di sini juga pada senang nonton film Galaksi nanti. Dan tadi masih. Dan setelah nonton tadi ya Popi melihat acting dari teman-teman pemain yang luar biasa ini, gimana Popi karyanya dari imajinasinya ditulis dan diperankan sebegitu luar biasanya dengan para aktor yang ada di sini, Popi? Yang aku lihat para aktor dan aktrisnya udah berusaha semaksimal mungkin dan bekerja keras untuk film ini. Jadi mereka patut diapresiasi di sini juga dan aku senang banget karena bisa di sini terus ngeliat mereka dan ngobrol juga tadi. Gitu. Siap, tepuk tangan dong sekali lagi buat Mbak Popi. Dan juga kita pengen tanya ke Mas Bagus Bramati sebagai penulis. Mas, proses penulisan tadi kita dibuat senang, sedih iya, terharu iya, merasakan apa yang karakter masing-masing bawakan, juga ikut merasakan. Gimana Mas proses penulisannya? Ngobrol sama Mbak Popi dan juga sutradara tentunya dan juga produser di sini, silakan. Dari umumnya adaptasi novel pasti akan
banyak perubahan dari versi yang asli ya, versi novel ataupun versi Wattpad-nya. Nah itu kan yang saya sudah coba untuk komunikasikan ya sejak awal sama Poppy gitu. Artinya kalau di novel kan nggak ada batasan durasi, sementara kalau udah masuk film, wah ini semua harus diperhitungkan, udah lebih matematis. Nah kita obrolin sebenarnya cukup lama ya sebelum pandemi ya Poppy ya. Sebelum pandemi bahwa ya Poppy supaya bisa mengelola ekspektasi karena ini kan babynya Poppy lah gitu kan, pasti akan ada perubahan dan ya mediumnya beda. Dan waktu pandemi itu saya sama Mas Kunagus juga Pak Sunil juga masih mengolah ini sampai kalau nggak salah berhenti di 6 draft seingat saya ya Pak Sunil ya, draft ke-6 atau draft ke-5 seingat saya. Nah setelah itu dilanjutkan di retouch sama Mas Kunagus karena ya itu sudah wilayahnya produksi, apapun yang bisa mengenhance film ini ya saya relakan itu diasuh oleh Mas Kunagus. Mudah-mudahan ini menyenangkan untuk teman-teman semua karena saya sendiri belum nonton. Ya. Jadi karena domisili saya nggak di Jakarta, saya di Solo tinggalnya. Oke. Jadi agak sulit untuk saya datang ke proses preview dan sebagainya gitu. Tapi saya sudah berusaha semaksimal saya. Ya mudah-mudahan hasilnya bisa diterima dengan gembira lah sama teman-teman. Ya, tepuk tangan dong untuk Mas Bagus Pramadi. Thank you Mas Bagus. Berarti kita ke Mas Kunz Agus ya kan. Mas Kunz boleh ngobrol sedikit tentang ini gimana proses treatment ke film Galaxy ini, sehingga tadi kita bersama di sini ke bawah dengan semua yang diceritakan di sini. Mas, treatmentnya gimana sih Mas untuk film Galaxy ini? Silakan. Selamat sore. Ya. Terima kasih sudah datang yang pertama. Jadi sebenarnya untuk ketika sudah membaca naskah dan masuk ke dalam treatment, saya besar di kabupaten gitu, bukan di pusat. Jadi saya memakai logika yang cukup menjadi masa lalu gitu kan, ketika dulu kita merasa ada teman-teman yang tawuran seperti apa kayak gitu. Jadi saya masih menjaga, ngobrol sama Pak Sunil juga, kita membuat sebuah film yang bisa dengan dinikmati dan dirasakan dekat oleh penonton gitu. Kita memilih abu-abu, terus kemudian kita memilih konsep fightingnya juga yang lebih jalanan gitu, yang enggak terkoreografi dengan cantik gitu. Areanya itu sih, jadi memang tujuan kita ketika mendevelop treatmentnya adalah kita pengen film ini benar-benar bisa dekat dengan penonton sekaligus menjadi tawaran untuk berdialog ketika setelah menontonnya. Begitu kira-kira. Siap Mas Kunz Agus, tepuk tangan dong buat Mas Kunz. Mas Kunz, tapi teman-teman pemain dari masing-masing karakternya sehingga punya layer-layer dan kekuatan masing-masing, gimana Mas? Ngobrol sama para pemain ini Mas, silakan. Kalau saya percaya kalau a good casting is a half directing ya. Ya. Jadi ketika udah benar-benar menemukan teman-teman casting yang pas, selebihnya cuman pekerjaan saya adalah tinggal memberi ata-ata aja. Nah, mereka udah mengeksplorasi sendiri karakternya, begitu sih. Jadi terbantu dengan aktor yang ada di sini semua ya Mas. Sekali banget. Siap, Mas Kunz Agus, terima kasih. Kita ke Pak Sunil sebagai produser. Pak Sunil pengen ngobrol. Berarti harapannya apa Pak Sunil untuk teman-teman penonton di Indonesia ini kan belum remaja, ini juga treatment yang sangat luar biasa tadi ada di Wattpad, novel besar juga, dan sekarang ada di film. Silakan Pak Sunil. Pertama terima kasih semua teman-teman media sudah hadir. Kalau ini cerita awalnya saya tahu dari publishing, terus sempat kontak ke Poppy karena novelnya juga udah besar banget di Wattpad dan juga secara sales bagus banget, jadi kita langsung kepikir gitu kita eksplorasi ini novel. Dan sebelum ini kan Kunz sama saya di Dian Thank You Salma, jadi kita udah tahu banget stylenya Kunz, dan saya nggak kemana-mana lagi, langsung Kunz Agus untuk direct ini. Dan harapan sih prinsipnya pengen supaya penonton puas dan bisa merasa bahwa ini film yang benar-benar real,
ambil dari perspektif yang benar-benar dekat ke semua orang, dan ya disukai semua penonton. Amin. Tepuk tangan dong buat Mas Daniel. Terima kasih Pak. Kita ke para pemain nih sekarang yang kita akan tanya dulu dari geng Rafispa dulu nih. Nah, ini kita pengen tanya nih, Zul, ada Pangeran, ada ya saya juga. Kalian gimana sih sebelumnya? Apakah udah kenal sebelum project ini gitu? Terus keseruannya pada saat proses syuting tuh seperti apa? Boleh? Nyok dulu, Nyok. Sebelum mulai pantun dulu dong. Iya. Di gua lagi. Iya, ini kan Pantun lagi. Jadi dong. Jadi. Bibir dikulum, emaknya si Anton. Cakep. Assalamualaikum penonton. Iya. Balas yang balas dapat kaos. Ntar ada satu balas. Yo, gimana perasaannya Jul untuk main di sini? Terus sebelumnya udah pernah ada project bareng belum sih sama Rafispa nih? Sebenarnya ini film pertama saya, jadi lumayan deg-degan banget. Wow, tepuk tangan dong. Gak kayak film pertama loh, tadi saya bilang expert tuh berasa banget soalnya. Terus kalau sebelumnya kenalnya sama si Brian sama Yesaya. Nah. Gitu. Sempet kenal cuman kita nggak deket gitu. Jadi Dulu disombong soalnya. Oh. nggak apa yang sombong. Masa saya yang sombong. Zul memang sibuk, selalu sibuk. Sibuk banget ya. Kita nggak selevel sama dia ya, jadi kita nggak dipandang dulu soalnya sama dia. Susah lah kalau Bisa mau. dinilai teman-teman. Ya, terus gimana kesannya film pertama langsung main dengan teman-teman yang ada di sini, chemistry begitu berasanya? Sebenarnya waktu pertama kita meeting Zoom itu terus lihat pemainnya ada Brian, ada Mawar, terus ada Yesaya, ada Pangeran, ada Omara, ada Fadli kayak hah gila pemainnya kayak bener-bener yang udah berpengalaman gitu kan. Yang bener lu. Di depan lu aja gue begini. terus. Agak pressure sebenarnya cuman ya. Untungnya mereka baik-baik banget terus kayak mereka ngebantu untuk develop karakter juga jadi ya saling ngebantu jadi senang banget sih gitu. Jadi karakternya kebentuk dari emang barengan. Iya kebentuk barengan ya. kita saling diskusi gitu. Siap Jul, thank you. Kita ke Pangeran. Pangeran, boleh tepuk tangan dong juga buat Pangeran yang kita terwakili ya kalau ada pemimpin geng yang dibeli tuh kayaknya pengen ini juga ya. Dan di sini kayaknya lo keluar dari zona nyaman atau emang lo menemukan wah ini nih peran yang gue nantikan nih. Nah, Ya ini nih. udah gini nih gimana Pangeran? Enggak, gue suka banget sih karakter. Yes, karena kita ketemu berapa kali beda banget nih karakternya dengan yang lo peranin. Itu gimana? Bisa ceritain ke teman-teman media? Ya untungnya aku di sini nggak sendirian ya. Maksudnya aku punya teman-teman yang semuanya support aku, apalagi Brian. Jadi kalau kalian ngelihat ada, ini contoh kecil aja. Iya. Kalau ngelihat ada di gigi aku ada hitam-hitam tuh. Hah? Ada yang udah nonton tadi. Itu usulan dari Brian juga. Karena namanya ya maaf gak. Takutnya teman-teman kan nggak ngerti. Karena itu kena tadi kalau tadi nonton, pas mau berantem dipasang dulu mouth guardnya, nah itu ini. Nah itu usul dari Brian dan Oh. teman-teman juga gitu kayak, oh kalau pakai ini kayak biar lebih keren nih ya gitu. Karena berasa banget jagoan. Iya, ya. tapi ya kalau ini aku suka sama karakternya karena emang relate banget Ya. sama masa SMA aku ya. Wih. Gitu. Cuman kayaknya nggak sekeras Rafispa gitu loh. Rafispa kan keras banget nggak sekeras itu, cuman ya relate. Dan so far aku suka banget karakternya gitu. Siap Pangeran Lantang. Terima kasih Pangeran. Nanti kita ngobrol lagi dengan Siap. pertanyaan dari teman-teman media. Kita ke Yesaya juga nih sebagai bagian atau geng Rafispa juga. Kalau Yesaya gimana? Nge-build karakter di sini karena juga sedikit berbeda dengan yang biasa saya perankan gitu. Silakan. Kalau gue sih sempat dapat karakter yang hampir mirip kayak gini. Jadi pas kesini malah ngerasanya kayak aduh, kayaknya kalau disamain sama yang sebelumnya terlalu mirip banget Ya. gitu. Nah terus habis itu di beberapa scene juga sempat diskusi sama Brian. Dia yang ngasih tahu kayak, yes kayaknya lu jangan setebel itu deh. Karena ada menurut dia segitu tuh nggak ngepas untuk karakter Septian. Ya. Tapi overall karakternya gue suka juga, dan memang ini salah satu project yang memang udah lama banget kan. Jadi sebelumnya itu gue juga sempat casting, tapi untuk yang judulnya Septian ya. Nah terus pas dapat ini kayak ditanya Galaxy mau gak ini? Ya langsung lah mau lah gue, karena udah tahu itu project yang udah ditahan selama mungkin 2 tahunan kali kan. Hampir 2-3 tahun ya Pak Sunil ya? Oke. 2-3 tahun dan memang pembaca Wattpad-nya pun juga udah banyak banget. Ya. Ceritanya pun juga sudah banyak yang suka gitu loh. Jadi ya pasti seneng banget. Dan yang kedua sama teman-teman semua di sini ada beberapa yang udah sempat
satu project bareng. Jadi kayak makin wah ini pasti udah seru deh. Syuting juga udah pasti udah nggak terlalu ribet kan untuk inin chemistry lagi dan lain-lain. Siap, iya saya Abraham, tepuk tangan buat saya juga. Nanti kita ngobrol lagi dengan teman-teman media. Kita ke Omara Estenggal, Omara. Yoi, Robert. Hai. Sendiri lo di sini lo, Rafispan 3 orang, 4 malah nih. Gimana siap nih hari ini nih? Gue juga Rafispan sekarang. Tenang, jangan kebawa emosi, jangan kebawa emosi. Gimana seorang Omara kok bisa? Ini beneran lo penonton masih ada yang sebel sama Robert? Tuh, gregetan, berarti berhasil memerankan ya. Tepuk tangan untuk Omara Estenggal dong. Gimana Omara lo dapet perannya karakternya sebegitu beda dari teman-teman yang lain gitu? Hai semuanya, aku pas pertama kali diundang Zoom call, tadi yang kata Zul ngelihat roster castlessnya ya, dan di situ aku juga udah ngerasa kayak ini kan pemain-pemain papan atas A-list semua, dan untuk rasanya nggak, ya terima kasih, nggak deserving gitu loh untuk ngapain ngasih HP, nggak deserving untuk aku di sini gitu, dan tapi aku bersyukur karena bisa kerja bareng Mas Kunz ya. Ketika pembuatan karakter Robert ini sebenarnya menarik karena kita ingin menciptakan satu karakter yang bisa mengimbangkan galaksi. Harus establish bahwa Robert ini kuat di sekolahnya, bisa mengancam galaksi, tapi juga nggak bisa override galaksi gitu loh. Ini cuma benar-benar musuhnya dalam segi power ya. Jadi untuk membuat itu tuh lumayan menarik karena kita harus membuat anak SMA yang ngeselin. Yang ngeselin? Iya. Iya. Ada satu nama binatang yang kita pakai waktu itu untuk penciptaan karakter ya. Tapi antelope. Antelope ya, gitu. Betul. Jadi menarik gitu karena Robert ini sebenarnya banyak ya di sekolah ya, anak yang sebenarnya nggak punya apa-apa kecuali bisa berantem, bisa nyeremin orang-orang lain, bisa ngegerus orang lain gitu aja sih. Jadi untuk menciptakan itu lumayan seru ya, dan Mas Kunz tuh nunjukin beberapa reference karakter yang kayak oh ya ini kayak gini nih, harus kayak gini nih, emang ngeselin ini nih, harus anjing ini sih gitu sih. Nah, siap. Kesebut juga kan. Udah diselamatkan. Tapi kira itu kan ungkapan biar ini ya, segitu ya. Omara Estenggal, tepuk tangan sekali lagi buat Omara. Kita ke Faisal Fadli ngobrol sedikit tentang kakak paskib ya. Yang halo semuanya. Yes, ini ceritain dong karena perubahan karakter lo cukup berasa banget di sini juga. Lebih baik mengambil simpati, mengambil empati, nggak kena juga akhirnya gitu. Itu gimana proses lo mempelajari karakter ini, Fadli, silakan. Yang pertama sih gue suka banget sama karakter ini. Kenapa? Karena dia menggunakan powernya dengan baik sih. Yes. Gue kalau misalnya jadi dia juga gue kayak gitu deketin cowok. Dari kelas gue kayak halo dek, abang tuntun. Hasil seleksi kamu dari aku. Jelek. Oke, terus proses syutingnya semenyenangkan apa berarti? Proses syutingnya sih menyenangkan karena gue udah pernah syuting bareng sama Brian, terus sama saya juga udah pernah syuting bareng dan udah sering main juga. Dan gue banyak diskusi segala macam dan apa ya, buat paskibranya aja sih paling kadang lumayan. Gue takutnya kayak ada kesalahan gitu dalam berbaris, itu kan lumayan fatal juga ya. Dikirimin video akhirnya sama pihak produksi dan gue lihat-lihat aja sih. Berarti mempelajari ke arah paskibranya tuh ya, yang lumayan jadi banyak dipelajari juga di situ. Soalnya kalau yang fighting gitu biasanya sih masih bisa lah. Ya. Siap, Fadli Faisal. Pada mau tadi, aduh aku tuh topi aku hilang, aku hilangin topi aku. Biar dicari. Sekarang kita ke Mawar deh yang dulu nih. Mawar, tepuk tangan dong untuk Mawar. Gimana kamu lagi-lagi menunjukkan acting yang sangat luar biasa di sini, bawa karakter Kejora sebegitu. Nah, tuh bawa karabinernya bunyi. Sudah sabar Mas, sabar ya. Saya tahu Anda kesel. Ya. Sebel banget kayak dia mau. Oke, Mawar gimana Mawar? Boleh ceritain lagi-lagi menunjukkan acting yang luar biasa menjadi karakter Kejora yang bawa ceritanya di sini, silakan. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk teman-teman media yang hadir hari ini. Kita selalu ada inside joke gitu kalau Mawar tuh paling rapih ngejawabnya kita semua. Beda. Jadi kalau emang ada apa-apa press kita Mawar aja yang ngomong. Disodorin dulu deh. Lanjut Mawar. Sedikit cerita mungkin di awal tahun
tahun ini aku dapat kabar aku diajak untuk ikut screen test untuk film Galaxy. Sebelumnya aku udah sempat ngeliat kalau Galaxy akan difilmkan gitu. Tapi aku jujur belum tahu jajaran castnya siapa. Tapi sempat kayak mendengar ada beberapa kandidat gitu. Dan akhirnya aku dipanggil untuk ikut screen test. Terus setelah itu dikabarin aku dapat perannya. Pasti aku seneng banget dan bersyukur banget bisa ketemu sama Brian lagi, bisa bertemu dengan teman-teman yang lain. Ada Fadli, ada Kazul, ada Pangeran, ada Omara, ada Yesaya, ada teman-teman banyak teman-teman lainnya yang keren-keren banget. Dan sampai hari ini bersyukur banget sih bisa bergabung di project ini bersama dengan Mas Kunz dan juga Pas Seni. Itu dia, tepuk tangan untuk Mawar. Bener kata Brian ya. Adem aja dengan dia ngomong. Iya. Kalau habis itu langsung ngomong nyong, Zul langsung kayak aduh gitu. Jomplangnya langsung berasa ya. Oh iya maaf. Kalau Brian sendiri, Brian gimana saat dapat peran sebagai Galaxy yang punya banyak layer banget ceritanya di sini, luar dalamnya juga luar biasa. Sama kayak Mawar, di awal-awal juga screen test dulu, ada beberapa karakter sempet nggak ada kabar berapa sebulan lebih kayaknya, terus akhirnya yaudah ikhlasin aja. Tiba-tiba dapat telepon, rezeki lah, alhamdulillah, bersyukur banget akhirnya jadi Galaxy. Tapi lumayan pressure. Pressure-nya gimana? Fansnya cerita-cerita Ibu Poppy di samping aku ini sangat antusias kata baiknya ya. Sangat orangnya juga detail banget semuanya. Jadi lumayan pas awal cast reveal saya lumayan terima aja deh kenyataannya. Tapi karena ekspektasi pembacanya ya. Itu aku nggak pernah salahin soalnya ekspektasi orang yang baca yang tidak ada gambar. Atau imajinasi kan nggak ada limitasi. Mau karakter manapun itu, mau aku atau Septihan, Nyong dan lain-lain semuanya. Tapi aku sangat bersyukur karena saya didampingi sama cast, sama juga director yang sangat hebat Mas Kunz. Jadi aku sebelum itu juga udah nonton film Indir Nathan juga yang terakhir. Jadi emang storytelling dan lain-lainnya kayak asik nih buat di Galaxy gitu. Dan pada akhir kita discuss nggak pengen seperti cerita SMA yang pada biasanya pengen ngasih tahu layer, pengen ngajarin penonton empathy, pengen ngasih tahu kalau nggak semua itu cuma dilihat di depan doang, ada alasan di belakang-belakangnya. Tapi juga nggak pengen terlalu berat, juga pengen buat kalian ketawa, pengen buat kalian gemes, mungkin ada yang gemes kali ya. Pengen kalian merasakan semua emosi roller coaster yang kalian rasakan dan mudah-mudahan kalian rasain semuanya. Dan ya hasilnya seperti yang kalian nonton, mudah-mudahan kalian suka semua tadi. Yes, dan fun fact-nya kan proses syuting diambil saat bulan puasa ya? Iya betul. Nah itu gimana keseruannya, boleh ceritain sedikit teman-teman media Brian. Dia lagi puasa siang-siang adegannya. Ya saya yang jawab, ya saya. Ya saya nggak jawab. Iya emang cukup berat sih. Karena Kalau maksudnya nama lu aja udah ya saya. Iya, yang puasa. Saya Abraham lagi. Iya. Itu gimana, karena proses adegannya kan cukup melelahkan kalau tadi kita nonton, tapi diambil di tengah hari bulan puasa. Capek tapi emang udah kewajiban, mau gimana jalanin aja udah. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Masya Allah udah. Ini seru, menyenangkan ya. Iya tapi ya emang ada few moments yang akhirnya kayak batal nggak ya. Tapi aku ada satu yang batal sih. Itu bukan karena aus, itu kebawa emosi. Oh. Kebawa emosi dan batal di jam 4. Ya udahlah, batalin aja udah. Tapi perjuangannya luar biasa, berarti totalitasnya boleh tepuk tangan lagi untuk para pemain. Jadi kita ngobrol. Pasti juga senang banget soalnya akhirnya masih saya juga, Pangeran, Zul, Fadli, Mawar pastinya lagi, dan ada 3 juga yang sama itu Tora, Mohan sama Akmal, mereka juga sangat hebat juga, geng Rafisba yang lain tadi. Iya, itu nanti kita akan ngobrol juga dengan teman-teman media yang ada di sini. Kami persilakan buat siapin pertanyaan. Tapi tadi ada satu penampilan sebentar tapi berkesan. Nah, kita coba ajak ngobrol. Ada Fajar Setboy. Sini dong. Jangan seneng gitu dong. Dipanggil jangan ketawa gitu. Sini, Fajar. Belum lama-lama udah seneng. Fajar. Sini, ya panggil sini. Senang. Dari Fajar. Itu dikasih duduk sama Brian. Tuh. Seneng banget nih mukanya nih. Kok bisa seceria itu ya? Kita gimana boleh, kenapa kok seneng banget ceritanya hari ini, Fajar? Ini seneng banget tuh. Jarang-jarang orang kalau preskon senyengir ini. Sebelumnya, terima kasih. Sebelumnya aku
lahir di kampungku bukan di sini. Betul, benar. Emang. Sebelumnya aku senang banget. Tapi muka lu sedih. Ya itu karakter. Oh. Fajar ini aktor yang hebat. Aktor. Dia sangat metode sampai dibawa-bawa ke dunia nyata. Sampai sekarang. Gimana serunya proses syuting bareng temen-temen aktor yang lain, Jan? Aku sangat senang banget. Isa ini dah. Ya. Aku sebenarnya pengen bantu jawab sih tentang apa? Kita buat bioskop waktu bulan puasa. Hah, gimana tuh? buat apa? Buat film. Buat film. Lu bikin bioskop lu. 21 lu. Maaf ya. Gak apa-apa. Kalau seseneng itu emang euforia. Soalnya kemarin aku sibuk dari Korea Selatan. Oh. Main film. Enggak. Ngapain? Khayalan. Gimana proses syuting? Serunya gimana? Ceritain dong sedikit buat teman-teman media di sini. Serunya saya bisa bertemu sama senior papan atas saya. Senior. Biar mereka nggak kenal saya, tapi saya fans sama mereka. Iya. Itu yang terutama. Yang kedua, saya sangat astagfirullahaladzim banget. Kenapa sangat astagfirullahaladzim? Kalau boleh tahu nih. Itu puasa pertama saya desain 3 jam. Oh, puasa pertama di atap siang-siang 3 jam. Oke, terus tapi tetap puasa dong. Iya, makan nabati campur papaya. Apa itu? Saya rasa teraniaya. Balas dong. Balas dong. Gak apa-apa. Aku masuk ke ruangan itu, aku lihat mereka, wah, minum es. Dalam hati saya, astagfirullahaladzim. Siapa yang minum es? Apa? Ayo. Yang ditunjuk pangeran. Gak apa-apa lu apa? Lu gak puasa bro? Jujur aja sih. Aku sempat melawan setan yang gak hadir. Tapi sempat melawan setan yang gak hadir. Kadang setan itu berbisik, "Jar, minum yuk." Itu gak ada. Makanya, nama setannya siapa? Pangeran. Soalnya dia minum depan saya dan Jar, kalau mati saya, ya Allah, jauhkan hamba dari ini. Oh itu, ini khayalan. Tapi nggak apa-apa. Cerita hebat tidak akan datang tanpa kawan-kawan yang sesat. Speakernya sama. Speakernya nggak mau denger lu. Kasih satu alasan kenapa penonton di Indonesia mesti nonton film Galaxy. Biar potong di TikTok, biar FYP nih kasih. Saya nggak tahu kenapa mereka nonton sama saya. Yang saya tahu Nggak nonton sama kamu kan? Kenapa mereka harus nonton? Seneng lagi. Pokoknya nonton kita. Soalnya saya di Gorontalo itu kan kami gitu. Oh iya. Jadi kenapa mereka harus nonton film Galaxy di bioskop? Yes. Pokoknya saya pengen kalian itu ambil pengalaman bahwa yang terjadi, yang kalian lihat di film yang sebenarnya ini Emang benar. Sedih lagi. Belum yang kalian nonton di film sebenarnya ini bisa diambil bagi apa ya, pengalaman. Bahwa misal mereka tawuran, itu ambil pengalaman. Maksudnya tawuran mereka itu kan ujung-ujungnya kan seperti apa ya, gimmick mati lampu, gitu. Iya. seperti mati lampu ujung-ujungnya. Ya. Apalagi Jar? Apalagi? Mudah-mudahan bisa punya empati. Brian udah bisikin biar lu malah nanya apa? Oke, 3 kata menurut Fajar dari film Galaxy. Iya. 3 Apa? kata, semoga sukses. 2. Lalu gitu dong. Semoga semakin sukses. Oke, terima kasih. Karena anak muda yang hebat itu bukan anak muda yang banyak gaya, tapi anak muda yang banyak karya. Ditolak guys. Oke, terima kasih Fajar Senpoy. Tepuk tangan buat Fajar Senpoy.
Fajar boleh standby di sini dulu ya. Nanti ntar foto bareng di situ ikut lagi. Mic-nya balikin ke Brian ya. Siap. Katanya tadi dari situ mau Tiger Sprong. Takut salah. Oke. Karya saya penampilan sebentar namun berkesan. Yo, Fajar Sad Boy. Udah jangan udah selesai. Ya Allah masih sedih deh. Ya udah, kita berikan kesempatan buat teman-teman media yang mau nanya, boleh silakan depan dulu ya. Selamat sore semuanya, saya dari tribunvideo.com. Saya mau tanya ke Brian sama Mawar. Saya deh. Ini adegan tersulit yang paling tricky di sini apa sih? Terus Brian sama Mawar itu gimana bangun chemistry-nya? Ya emang sih udah beberapa kali film ya. Yang lalu juga. Terus udah itu aja cukup mungkin. Siap, terima kasih Jay. Udah beberapa kali satu film tapi tetap gemes-gemesnya tadi berasa banget ya. Apalagi pas ditembak ya. Gini. Brian gini, Mawar gini. Gimana silakan. Pastinya seneng banget sih bisa ketemu sama Brian lagi. Terus juga dengan karakter yang berbeda, pastinya kita udah pernah ketemu beberapa kali dan ini ketiga kalinya kita dipasangin gitu. Jadi pastinya kita banyak ngobrol sih, banyak bertukar pikiran. Ini kira-kira gimana ya bikin scene ini jadi lebih gemes, lebih lucu gitu. Yeah. Dan lucunya lucu anak SMA gitu kan. Jadi harus banyak diskusi sama Brian sih. Brian gimana silakan Brian. Pastinya awal dari skrip dulu kita bahas semuanya kan, sama cerita juga dari bukunya gimana, gemes-gemesnya mereka gimana, dan kesulitan sering bertemu atau sering dipasangkan sama seseorang itu adalah membedakan sama film sebelumnya gitu. Itu kebantu banget sama Mas Kunz juga yang lumayan detail gitu. Lumayan detail, jadi biasanya kita lebih take pertama mainin ngalirin, terus take berikutnya oke, coba ini pacingnya naikin atau ini emosi ini naikin. Jadi emang teamwork sih. Ya. Bukan hanya aku sama Mawar doang, tapi aku, Mawar, Mas Kun sama cerita. Itu kebantu banget soalnya. Yes, adegan tersulit sebelum ke saya nanti masing-masing dari Mawar, Brian dan juga saya. Adegan tersulit yang paling tricky yang mana tadi? Naik tangga. Ya benar. Di tangga kenapa? Jatuh bener. Jadi memang mereka ini 3 hari pertama ya kalau nggak salah mereka adegan fighting yang begitu keren gitu mereka tawuran. Terus aku hari pertama yang lumayan membutuhkan energi lah. Yang lari-lari itu tadi di tangga. Kebetulan baru latihan ya Pak kayaknya. Baru latihan asam lambungnya naik Kak. Jadi itu tantangan tersulit sih. Naik tangga beberapa lantai itu. Ya, lumayan tuh 3-4 lantai kalau nggak salah kan. Jadi di situ ya tersulit. Baru latihan udah naik asam lambung. Terima kasih. Syukur ada Mas Kunz bawa obat langsung nih minum. Langsung aman. Kalau buat Brian yang paling kenapa Mas Kunz? Udah disiapin obat. Oh udah diantisipasi. Kalau Brian yang paling sulit apa buat Brian dengan atau paling tricky tadi? Apa yang paling sulit atau tricky ya? Lumayan sih banyak adegan yang lumayan tricky. Tapi mungkin adegan-adegan sama papa itu lumayan, sama fightingnya sih. Syukur ada workshop. Soalnya fightingnya tuh bukan fighting cantik seperti Mas Kunz tadi bilang kan. Fightingnya emang harus berantakan tapi tetap safe gitu. Itu lumayan tricky sih. Kita sempat juga dikasih beberapa referensi cara fightingnya ya. Ada 2 film yang ditunjuk sama Mas Kunz. Ya kita coba sebaik mungkin ya. Soalnya emang beberapa pukulan masuk ya, mau gimana fighting seperti itu. Tapi udah jalanin aja udah. Siap, terima kasih. Kalau ya saya, gimana ya saya? Kalau aku sih pasti senang banget ya karena adegan sulit. Enggak, fun fact sebenarnya saya mendambakan untuk bermain bersama Brian. Terus begitu di set dan suka pada ngejilat di sini. Enggak serius Mas Sunil ya. Bukan. Karena memang sebelumnya itu gue kan syuting sama yang Brian juga syuting sama dia sama Prilly. Nah, terus gue kayak ngobrol kayak Bril, gue kayaknya mau syuting sama Brian nih. Terus dia kayak, oh iya beda banget sih sama lu, lu lihat aja deh gaya-gayanya dia apa bla bla bla. Terus ternyata gue ketemu aslinya ya memang orangnya sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh. Dan ini berhubungan juga dengan kesulitan-kesulitan yang aku hadapin. Itu nggak terlalu
banyak karena memang balik lagi ya dibantu dengan teman-teman yang lain dan Mas Kunz juga. Mungkin yang bikin sulit itu karena adegan fighting saat puasa ya. Lu nggak puasa Bang Hasan, lu nggak puasa. Adegan fighting saat puasa ya. Kasihan Brian. Lu di pojokan minum air dingin, gue lihat inget banget. Sulitnya karena gue harus mengerti perasaan lu. Iya. Jadi betul. Enggak, karena kita itu kan callingan dari jam 4 pagi terus fighting sampai jam 12 siang sampai jam 1 ya, walaupun saya makan sih cuma ya tetap aja capek gitu loh. Jadi mungkin harus menjaga staminanya, kesehatan itu sih yang sulitnya. Siap. Sama karakter untuk jadi anak SMA-nya lagi. Karena kan udah lumayan terlewat ya masa-masa SMA. Nah, itu kayak harus di callback lagi gimana sih pas SMA gitu, sama temennya juga kayak gimana. Itu aja sih. Oke, siap. Tepuk tangan dong untuk jawaban-jawaban dari teman-teman cast yang tadi ditanya. Silakan selanjutnya di atas sana, Mas, boleh dibantu. Nah, ya di situ ya. Sebentar, teman saya naik nih. Iya. Dia mau lompat tadi kayak galaksi. Bang Des nonton? Nonton dong. Sampai habis? Apa habis? Oke, ntar jujur ya. Iya. Ini kedengeran nggak suaranya? Kedengeran dong. Kedengeran banget ya. Saya boleh duduk aja atau gimana? Boleh, nggak apa-apa kelihatan nih. Silakan nama, dari mana, dan pertanyaannya. Oke, hi all. Nama saya Vinka Brigita Prinsesa. Call me Prinsesa boleh, Vinka boleh. Oke, langsung aja. Tadi kan ada disebutin berantakan, gimana safe and sound ya. Terus ada, aduh saya gemeter nih di depan kalian semua. Tremor, sorry. Gak apa-apa, santai. Aduh, oke. Tarik nafas. Iya. Teknik pernapasan nanti. Sorry, tremor banget. Astagfirullahaladzim. Gak apa-apa sih. Gak apa-apa. Itu ada air minum di depan, minum dulu dikit. Fajar. Gara-gara Fajar nih, semua jadi gini nih, Jar. Samperin Jar. Samperin lo biar makin gemeter sama Fajar. Samperin Jar. Ditemenin Fajar ya. Iya, ditemenin Fajar. Ya. Let's go, bro. Ya. Kamin. Ya, langsung pertanyaannya ya setelah Fajarnya ya. Ayo. Disambut gitu. Pertanyaannya? Kan ada Brian Domini, Mawar dan segala tim production ya kan ya. Aku baru ketemu Anda hari ini. Langsung pertanyaannya boleh Vinka. Produser, sutradara, ada angel investor, oke. Ya. Nah, perlu makan minum, stamina, 4 sehat 5 sempurna, harus balance. Terus life, ayo deh balance, saya lagi nggak balance nih. Ya, pertanyaannya langsung boleh Vinka. Sorry. Ya, pertanyaannya. Nangis yang bener-bener nangis, yang bener-bener kalian bisa ngerasain kalian nangis. Itu gimana? Brian dan Mawar. Tadi saat adegan nangisnya ya. Jadi masih emosinya apa? Salah saya juga sekilas aja nonton tadi. Oke. Telepon apa? Oke. Siap, terima kasih Mas Fajar, terima kasih Fajar ya udah nemenin ya. Turun Jar ya, makasih Jar. Jar ini gimana cara deliver emosi itu sehingga nyampe ke teman-teman, silakan. Dulu. Terima kasih Kak Vinka untuk pertanyaannya. Kembali lagi ke skripnya sih Kak, mungkin kayak yang dibutuhkan di adegan itu nangisnya kayak gimana gitu, karena apa? Jadi ya pertama bangun moodnya berdasarkan yang ada di skrip dulu, berdasarkan adegannya. Terus mungkin kalau dari aku sendiri, aku sempat bikin playlist sendiri buat Kejora. Jadi kayak di bagian sedih yang mungkin belum pernah Mawar alami, tapi kayak kalau mendengarkan lagu kan kita pernah mungkin lagi nggak sedih, tapi dengerin lagu jadi sedih gitu kan. Jadi itu yang aku lakukan sih, dan bantuan dari cast lain juga Mas Kunz itu sangat luar biasa sih pada saat di set. Jadi rasanya tantangan-tantangan yang ketika sebelum syuting rasanya pelan-pelan tuh mulai hilang gitu, karena kerjasama yang luar biasa dari semua teman-teman. Oh, oke, tepuk tangan dong. Kalau Brian gimana Brian? Bukan hanya buat emosi sedih kali ya, memang harus semua disesuaikan gitu, sesuai karakter, cara dia sedih mungkin bagaimana, mungkin ada yang nangis, mungkin ada di dalam. Itu emang kita bahas di sebelum syuting, dan di saat syuting pun masih terkadang bisa berubah. Tapi ya kalau aku emang gak sejago wanita di samping aku ini nih,
Mahreza De Jong ini. Soalnya saya membutuhkan waktu bisa lebih lama. Dan ya terkadang juga ada efek dari capek mungkin atau apa, tapi emang kalau untuk mendapatkan sedihnya emang kebantu dengan musik, pastinya kebantu banget sama lawan main di momen itu kalau aku. Jadi di sini aku kebantu banget sama Pak Doni, dia soalnya acting juga enak banget, energi yang diberikan juga enak banget buat adegan itu. Dan kalau adegan marah, kebantu banget sama Jordan si pangeran belakang ini. Adegan kesem senyum sendiri pas lihat si Septihan, enggak ya? Salah dong, Kejora, lihat Kejora. Gitu dong, Bre. Tapi emang artinya cara yang terbaiknya sebenarnya adalah being in the moment sih. Dan enjoying the moment bersama semuanya, mau itu cast sama kru juga. Yes, dan saling memberi energi itu yang penting jadinya ya, dari semua memberikan energi yang sama jadinya nyampe ke penonton ya. Siap, terima kasih Brian dan Maur jawabannya, tapi boleh tepuk tangan dulu silakan. Tapi menarik tadi Brian sempat menyinggung perihal musiknya Mas Kunz, boleh dong soundtracknya juga enak-enak Mas Kunz, gimana pemilihannya dari scoring dan juga dari soundtracknya Mas Kunz? Jadi sebenarnya kalau untuk soundtrack itu lebih banyak peran dari teman-teman dari editor, terus kemudian ada juga teman-teman dari musik gitu kan. Terus setelah beberapa diskusi memang kita mencoba untuk arahnya kemana sih gitu. Memang film ini desain untuk cewek maupun cowok gitu. Jadi kita memang cukup memilih berimbang untuk yang bagian mana yang kita perlu soundtrack yang lebih mellow, lebih bertema kemawar gitu. Tadi beberapa titik yang kita butuh emosi sedih tapi ini cowok gitu. Makanya kemudian teman-teman bisa mendengar tadi ada beberapa soundtrack yang cukup variatif gitu, range-nya dari yang cewek banget, yang cowok banget gitu. Yes, itu dia. Tepuk tangan sekali lagi buat Mas Kunz. Satu pertanyaan silakan. Ya, boleh berada di tengah. Halo semua, perkenalkan nama aku Alfi, aku dari Voy.id. Ini untuk all cast, apa sih dari masing-masing cast ini yang menerima tawaran pas di calling untuk main film di Galaxy, kayak something spesialnya Galaxy itu apa sih buat dari masing-masing cast sampai kayak oh ya udah gue terima, gue main gitu. Terutama buat Kak Nyong, tadi yang katanya masih baru banget. Kak Nyong loh. Langsung melekat karakter, langsung melekat loh Zul. Luar biasa Zul. Jujur di sini aku malah lebih hafal nama mereka di film daripada nama aslinya. Kak Nyong, oke, terima kasih. Jadi apa trigger kalian untuk ambil nih dari Zul dulu, silakan Zul. Kalau aku tentunya lagi BU ya. Iya. Tahu aja bang. Enggak. Ya karena film pertama ya, terus kayak tahu Galaxy itu sebenarnya udah tahu 5 tahun lalu gitu, kayak sempet diupload sama Rapi Film sama Kak Popi, kayak siapa nih cast yang cocok untuk meranin sama karakter-karakter di Rafispa gitu. Terus ada beberapa orang yang komen juga gitu kayak nge-mention nama aku juga, tapi jadi Galaxy ya waktu itu ya di mentionnya ya. Jadi Galaxy atau enggak jadi siapa ya, Serpihan gitu. Karena lebih ke cool gitu kan. Ya udah, terus kayak udah berselang waktu 5 tahun 4 tahun lupa, habis itu kayak tiba-tiba ditawarin Galaxy, ya udah mau banget gitu. Jadi emang udah tahu ada project ini dan jadi kayak dream come true buat seorang Zul juga ya. Dan Galaxy juga kayak udah punya masa yang luar biasa besar, jadi kayak ini kesempatan untuk bisa main dengan aktor-aktor hebat juga gitu. Siap, terima kasih Zul. Pangeran Lantang silakan. Apa yang mau trigger lo untuk oke gue ambil nih gitu? Aku masuknya bisa dibilang paling belakang. Bareng ya? Ya maksudnya aku nggak tahu maksudnya cast-nya siapa aja. Cuma pas tahu, wah cast-nya seru-seru semua. Apalagi ada ya saya kan maksudnya sebelumnya aku udah pernah kan. Yeah. Terus sahabat aku main di situ, kayak wah, jadi deh cast-nya seru-seru. Kita biar bersenang-senang di lokasi. Yes. Bareng-bareng. Siap. Kalau itu ya, kalau buat Pangeran jadi cast-nya itu buat kayak oke deh gitu sikat ya. Omara, kalau lo apa bro? Galaxy kan ngangkat banyak soal tawuran nih. Ya. Dan menurutku berantem dan tawuran di SMA tuh satu hal yang sebenarnya kalau diangkat tuh lumayan menarik gitu, lumayan seksi, karena dalam satu sisi ini kan perbuatan yang sangat tidak baik, sangat ya bisa termasuk kriminal sebenarnya. Cuman ini selalu di kayak parah, hanya disepelekan ataupun diagung-agungkan dengan orang-orang lain, itu menjadi simbol keren gitu loh. Dan ini sebenarnya menunjukkan bahwa kita tuh sebenarnya
banyak sekali komunitas SMA yang sebenarnya sekarang tanpa kita sadari masih agak toxic gitu ya. Dengan ini diangkat dengan cara yang seru tuh menarik hatiku sih untuk masuk ke Galaxy. Plus ini filmnya Mas Kunz, jadi of course aku bilang iya gitu. Omar Estega, Mas Kunz. Gak dapet project lagi. Yo, paham. Oh iya, Merapi Film tuh dari dulu gue tuh. Impian lo banget ya, ada di Bisik-bisik pakai project langsung dibisikin tapi pakai mic kedengeran. Ya saya, kalau ya saya apa yang men-trigger? Selain tadi ada Brian Domani tentunya ya. Karena Rapi Film dan Screenplay. Enggak. Yang pertama, jadi sebenarnya pertama kali itu gue diminta untuk screen test dulu. Terus di situ nanya kayak line up-nya siapa aja kak, nanya ke orang manajemen. Yang fix itu waktu itu Fadli, Brian sama Mawar. Nah terus baca dulu kan sinopsisnya bla bla bla, terus sama Mas Kunz juga sebelumnya udah pernah nonton seriesnya Mas Kunz tapi kayak memang belum pernah kerja bareng Mas Kunz, jadi ya udah kenapa enggak, karena berhubungan juga ini diangkat dari cerita yang sudah banyak juga pembacanya, tadi aku udah bahas. Dan ya selain itu waktu itu juga Pangeran kayak sempat nanya gitu kan kayak, yes lu di ini nggak disuruh screen test gak gitu kan? Galaxy, iya screen test. Oh yaudah berarti syuting bareng dong. Iya syuting bareng gitu. Jadi ya paling nggak ada serunya gitu loh. Nah, ada temennya, pertemanan yang ada di bareng juga. Sama ya, yang paling penting karena memang mengharapkan sih dari ceritanya, karena memang pembacanya udah banyak banget ya. Dan memang sebelumnya sempat sih kayak di tag gitu dari sosial media. Awalnya tuh dibilang Asep, gue kira Asep siapa sih? Kirain tuh kayak gue mirip Asep gitu siapa, atau karakter mana gitu ya. Karena kan ini juga karakternya namanya Septian ternyata. Iya. Ini Septian. Jadi pas tahu kayak gini, ya langsung deh mau. Akhirnya screen test dan ya puji Tuhan alhamdulillah dapat. Itu dia dari Yesaya. Terima kasih Yesaya. Kalau Brian apa Brian yang men-trigger? Oke nih, ambil nih. Banyak ya. Aku sempat screen test untuk ada project yang juga ini tapi bukan dipegang sama Rapi adalah terus nggak jadi. Terus juga sebenarnya aku juga pernah hampir masuk satu seriesnya Mas Kunz juga nggak jadi ya. Namanya kerjaannya jodoh-jodohan juga ya. Tapi seperti Umay yang selalu bilang, aku mau nggak mau aku percaya, mungkin kalian setuju atau enggak, emang karakter yang terkadang memilih mainnya, aktornya ya. Iya, jadi mau aku suka casting merasa ini asik kita ada castingnya, gak tau yang nggak dapet. Terkadang dapat casting kayak aduh kayak kurang, tapi alhamdulillah terkadang dapat. Tapi di sini dari screen test aja lihat cerita antusias pembaca dari novel sama Wattpad-nya, juga melihat dipegang sama Mas Kunz, juga lawan mainnya Mawar, juga yang lain juga. Dan lihat jangan kan antusias bukan dari pembaca, juga antusiasnya Pak Sunil juga kayak, man, this is a big IP. I want this to be big. Wah, aku udah ingat beberapa kali telepon, this is a big IP. This is a big IP, this will be big. Cepat, oke, yaudah, deal. Kayak terhipnotis ya. Kita ngobrol Pak Sunil tuh kayak terhipnotis. Dari semua, bukan hanya Pak Sunil, emang energi buat karya ini gede. Dan emang semua antusias. Walaupun pas syuting lumayan capek, tapi kita semua tuh, ayo, we have to do our best. Dan yang mudah-mudahan ntar dirasakan sama penonton. Itu dia, terima kasih Brian Domani. Mawar, itu hal apa kalau boleh cerita yang men-trigger kamu? Oke, ambil nih kerjaannya. Wah, setuju banget sama Brian tadi, semua energi dan antusias dari teman-teman dari awal screen test juga, terus juga dari pembacanya sangat-sangat luar biasa. Terus juga ketika aku membaca sinopsisnya, ini cerita yang lumayan seru gitu. Setiap karakternya punya cerita mereka sendiri gitu, dan untuk karakter Kejora ini sendiri juga sangat-sangat menyenangkan untuk diperankan sih Kak. Jadi selain ceritanya, terus juga jajaran cast-nya, ada Mas Kunz juga yang mendirect. Saya senang banget sih, dan energinya luar biasa. Oke, kita silakan Pak Fadli terakhir nih dari pemain. Apa kalau dari lu? Kalau gue sih tantangan dari karakternya ini sih, gue belum pernah berperan sebagai yang kayak lumayan jahat lah. Dan menurut gue itu menarik aja, gue memerankan hal yang baru, dan gue udah pernah
share sama Brian sama si saya juga, jadi dan seru mereka dan terbuka banget, dan alhamdulillah gue bisa nyobain disutradarain sama Mas Gun. Mas Gun. Nah, itu aja sih, itu paling penting sih. Lu senang kan akhirnya bisa main karakter yang mirip sama lu kan? Lu punya kuasa. Tantangan. Oke, sekarang kita minta satu-satu aja, singkat satu masing-masing satu kata ya tentang Galaksi dari Pak Sutradara dulu, Mas Kunz. Satu kata Mas Kunz tentang Galaksi, tentang film Galaksi menurut Mas Kunz. Satu kata. Satu kata. Satu kata masing-masing. Ini seperti kan ada di briefing deh. Ada di cue kan. Ada satu kata. Apa ya? Galaksi itu keren. Keren. Oke, bergeser ke Fadli. Nanti ujungnya Pak Sunil terakhir. Satu kata. Laris. Laris, amin. Amin. Ya, amin doa. Mawar. Nyong dulu. Oh, nyong dulu, boleh nyong, silakan. Uhuy. Iya, lucu terus. Biar satu ya kak. Satu kata. Lari. Mantap. Pangeran? Oke. Gokil. Brian? Uhuy. Set itu si Fajar. Satu kata film Galaksi. Tadi gue mau lempar-lempar, suku gue mikir dulu. Keluarga. Yes. Omara? Rakyat. Rakyat. Pak Popi? Momennya pas buat Omara. Popi? Seru. Mas Bagus boleh dong satu kata. Iya yang mana? Iya. Sahabat. Iya saya? Menyenangkan. Pak Sunil terakhir Pak Sunil. Satu kata Pak Sunil untuk film Galaksi. Entertaining. Oh, oke, tepuk tangan dong. Fajar, terima kasih Fajar sudah hadir juga. Sedih lagi. Satu kata. Satu kata ya. Oke, Fajar tentang film Galaksi, satu kata. Good. Oke, tepuk tangan sekali lagi dong buat Marmain, kita foto bareng.